Salam dan selamat pagi Jemaat Tuhan HKBP Resort Sutoyo. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari ini. Namun terlebih dahulu, marilah kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan Almanak HKBP, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis pada Injil Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Dalam bahasa daerah dikatakan, "Dungi diulahi Yesus muse majabitai nasida nin nama. Audo panodang ni portibion. Nasotu pamardalan di nahulum namang huttonau. Di ibana dotahe panodang hamuluan." Demikian firman Tuhan hari ini buat kita. Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum nats atau perikop firman Tuhan ini diceritakan Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah yang ada di Bukit Zaitun. Di sana Yesus mengajar orang banyak yang datang ke bait Allah tersebut. Saat Yesus mengajar, datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu, dilempari dengan batu sampai mati menjadi bagian yang harus diterima oleh si penzina. Itulah konsekuensi yang diterima bagi orang yang berbuat zina pada saat itu. Semua orang tahu akan hukum dan konsekuensi berbuat zina di kalangan orang-orang Yahudi. Namun mereka ahli-ahli Taurat dan Farisi sengaja mengajukan pertanyaan yang untuk mencobai Yesus, yang kemudian dijadikan sebagai data dan bukti bahwa Yesus bersalah dalam menyelesaikan kasus perzinahan yang diperhadapkan dengan hukum Taurat Musa. Namun Yesus tidak merespon mereka dengan cara pikir ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tersebut. Yesus mengetahui bahwa dia sedang dicobai dan sengaja untuk dijebak. Akhirnya ahli-ahli Taurat dan Farisi menyerah dan mundur dari panggung sandiwara jebakan mereka karena Yesus meresponnya dengan kebijaksanaan yang dari atas. Jemaat Tuhan yang baik, apa yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan hari ini adalah bagian dari pengajarannya kepada orang banyak yang datang untuk mendengar pengajarannya kala itu. Bisa saja para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sudah gerah dengan pengajaran Yesus yang berbeda dengan yang mereka ajarkan kepada khalayak ramai. Ahli-ahli Taurat dan Farisi bingung dan takut karena pengajarannya mengundang rasa kagum dan pujian dari orang banyak, sehingga tersingkirlah posisi mereka di tengah-tengah orang banyak. Lalu Yesus mengajarkan tentang terang dunia. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang di sini bukan diartikan bahwa Yesus selalu membawa lampu atau penerang kemana-mana. Terang di sini merupakan metafora atau kiasan atau gambaran bahwa Yesus datang membawa pemahaman yang baru dan yang berbeda untuk menyikapi realita kehidupan manusia dan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Yesus dalam pengajarannya bermaksud untuk menerangi, membaharui pikiran manusia tentang hal-hal yang tersembunyi dan yang tidak terlihat oleh mata. Kejujuran dan keinginan untuk menghargai dan memaklumi kelemahan juga kesalahan adalah bagian dari terang yang diajarkan Yesus kepada orang banyak kala itu dan bagi kita juga. Mengampuni dan tidak menghukum adalah sikap yang lebih baik karena tidak ada seorang pun yang tidak berdosa atau berbuat salah. Intinya, Yesus mengajarkan agar orang percaya atau orang Kristen jangan jatuh pada sikap yang hobi untuk menghakimi dan selalu melihat kesalahan orang lain. Itu adalah gambaran kegelapan. So,
Hiduplah dalam terangnya, agar kedamaian dan sukacita ada di antara kita. Karena kasih-Nya, kita menjadi anak-anak terang yang membawa terang dimanapun dan kemanapun. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, aku bersyukur atas rahmat-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan aku untuk selalu hidup dalam terang-Mu, sehingga aku boleh membawa dan menjadi terang kemanapun dan dimanapun aku berada. Ya Tuhan, mampukan aku untuk menjadi terang. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Jemaat HKBP Resahusutoyo yang diberkati Tuhan. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi kita terhadap orang lain. Yakinlah, Tuhan memberkati kita. Horas.